Pendekatan metode dan evaluasi pengembangan pendidikan Islam dari kelompok 9, Latifatul Munawaroh Reni Fatimah Dwi Astuti. Pendekatan dalam pendidikan Islam yaitu suatu upaya atau cara yang dilakukan oleh pendidik dalam proses kegiatan belajar mengajar untuk mendekati dan mengantarkan peserta didik dalam mengenal dan mencari keridhaan Allah, membangun budi pekerti untuk berakhlak mulia, serta mempersiapkan peserta didik tersebut untuk hidup secara layak. Pendekatan pendidikan Islam juga memiliki beberapa macam, diantaranya 1. Pendekatan rasional, 2. Pendekatan emosional, 3. Pendekatan pengalaman, 4. Pendekatan pembiasaan. Yang pertama, pendekatan rasional. Pendekatan rasional adalah suatu pendekatan yang mempergunakan rasio atau akal dalam memahami dan menerima kebesaran dan kekuasaan Allah. Selanjutnya yang kedua, pendekatan emosional. Pendekatan emosional itu usaha yang dilakukan oleh pendidik untuk mengubah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran Islam, serta dalam merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman itu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individu maupun kelompok. Yang nomor 4, pendekatan pembiasaan. Pembiasaan pendidikan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terbiasa mengamalkan ajaran agamanya baik secara individu maupun secara kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk ke metode pembelajaran pendidikan Islam. Di dalam metode pembelajaran pendidikan Islam itu ada 1. Metode ceramah, 2. Metode tanya jawab, 3. Metode diskusi, 4. Metode pemberian tugas, 5. Metode demonstrasi, 6. Metode eksperimen, 7. Metode amsal atau perumpamaan, 8. Metode targhib dan tarhib. Metode targhib dan tarhib ini adalah cara mengajar di mana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan ganjaran terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Dan yang terakhir nomor 9 adalah metode pengulangan. Selanjutnya adalah evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Evaluasi dan pengembangan pendidikan berarti suatu proses penilaian atau penaksiran terhadap kemajuan, pertumbuhan, dan perkembangan pendidikan, terutama peserta didik untuk tujuan pendidikan. Dengan evaluasi ini, maka suatu kegiatan dapat diketahui atau ditentukan taraf kemajuannya, serta diketahui pula tingkat keberhasilan seorang pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran, menemukan kelemahan yang dilakukan baik berkaitan dengan materi, metode, fasilitas, sarana-prasarana, lingkungan, dan lain sebagainya. Macam-macam evaluasi dan pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi ini ditunjukkan untuk mengetahui hasil kegiatan belajar mengajar yang telah dilakukan oleh guru dan dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui hasil belajar yang dicapai peserta didik setelah mengikuti pelajaran dalam satu caturwulan, satu semester, atau akhir tahun dalam rangka menentukan jenjang berikutnya. Yang ketiga, evaluasi placement atau penempatan. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan peserta didik sebelum mengikuti pelajaran, serta menentukan bidang studi atau jurusan yang akan dipilihnya. Yang keempat, evaluasi diagnosis, yaitu evaluasi yang ditunjukkan untuk mengetahui dan menganalisis tentang keadaan peserta didik. Kesimpulannya, dalam pendidikan Islam memerlukan pendekatan-pendekatan terhadap peserta didik. Pendekatan-pendekatan yang dilakukan mencakup pendekatan rasional, emosional, pengalaman, dan pembiasaan. Dalam pendekatan pembelajaran Islam, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan, yakni metode ceramah, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, amsal atau perumpamaan, targhib dan tarhib, dan juga metode pengulangan. Di dalam pendidikan Islam juga terdapat evaluasi dan pengembangan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.